Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyurianto dengan NIM 69. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotodioda. Fotodioda merupakan salah satu jenis dioda semikonduktor yang dapat menghasilkan arus listrik bila terkena cahaya. Di era teknologi digital dan informasi saat ini, fotodioda berperan penting dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi optik, pendeteksi cahaya, dan sensor optik. Artikel ini menjelaskan prinsip kerja fotodioda dan jenisnya dan aplikasi penting di berbagai bidang. Seperti dioda pada umumnya, fotodioda mempunyai dua kaki terminal, yaitu kaki terminal katoda dan kaki terminal anoda. Namun, pada permukaan fotodioda dilengkapi dengan lensa optik dan filter sebagai fotodetektor. Cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodioda yaitu sinar matahari, cahaya tampak, cahaya inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar X. Selanjutnya ada rumusan masalah dari materi ini. Yang pertama ada pengertian dari fotodioda. Yang kedua, apa saja sih jenis fotodioda? Yang ketiga, apa fungsi dari fotodioda? Dan yang keempat yaitu prinsip kerja fotodioda. Yang pertama yaitu ada pengertian. Fotodioda merupakan salah satu jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Ketika fotodioda menerima cahaya, resistansinya akan berubah. Hubungan keduanya berbanding terbalik. Ketika intensitas cahaya yang diterima oleh fotodioda meningkat, nilai resistensi yang dihasilkan semakin rendah. Fotodioda memiliki resistensi yang rendah dan arus yang mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Karena merupakan jenis dari dioda, fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor. Misalnya silikon, germanium, indium gallium arsenida, dan juga gallium arsenid fosfida. Di samping ada gambar dioda. Dioda jenis ini paling sering digunakan sebagai sensor cahaya. Fotodioda dapat mendeteksi sinar matahari, sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tambak, dan sinar X. Contoh aplikasi fotodioda antara lain sensor perhitungan kendaraan, pemindai kode batang, sensor cahaya kamera, dan perangkat medis. Fotodioda ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dioda fotovoltaik dan dioda fotokonduktif. Nah, dioda fotovoltaik ini sejenis dioda yang dapat menghasilkan tegangan seperti sel surya, sedangkan dioda fotokonduktif yaitu dioda yang tidak dapat menghasilkan tegangan dan memerlukan sumber tegangan lain untuk menggerakkan beban. Selanjutnya ada jenis fotodioda. Yang pertama ada dioda fotovoltaik. Nah, dioda fotovoltaik merupakan jenis dioda yang menghasilkan tegangan seperti sel surya atau solar cell. Tegangan yang dihasilkan dioda fotovoltaik sangat kecil dan bahkan tidak cukup untuk menyalakan sebuah lampu ataupun perangkat elektronika. Yang kedua ada dioda fotokonduktif. Fotokonduktif yaitu merupakan jenis dioda yang tidak menghasilkan tegangan maupun arus listrik. Oleh karena itu mengharuskan adanya sumber tegangan lain untuk menggerakkan beban. Sumber tegangan ini dipasangkan secara bias terbalik. Fotodioda sendiri mempunyai fungsi sebagai saklar yang dapat mengalirkan arus listrik ketika dikenakan cahaya. Selanjutnya, fungsi fotodioda. Fotodioda mempunyai fungsi umum sebagai sensor cahaya, karena dioda jenis ini memiliki kemampuan sensitif terhadap cahaya yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, fotodioda sering dijadikan pilihan di berbagai bidang. Fungsi dioda foto sering diaplikasikan pada sensor perhitungan kendaraan lalu lintas, scanner barcode, sensor cahaya kamera, robot line follower, pendeteksi garis pada robot, peralatan medis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja fotodioda yaitu ketika fotodioda terkena cahaya, partikel cahaya terkecil berupa foton menembus lapisan semikonduktor. Terjadi tabrakan antara elektron yang terikat, elektron terlepas dari inti atom, dan terciptalah hole atau lubang. Elektron yang dipisahkan oleh tabrakan dan terletak di dekat sambungan semikonduktor NP bergerak melintasi sambungan tersebut hingga memasuki kawasan semikonduktor tipe N. Kecelakaan ini meningkatkan jumlah elektron pada semikonduktor tipe N, sementara terdapat kelebihan hole pada semikonduktor tipe P. Proses ini terjadi terus-menerus dan menimbulkan beda potensial antara sambungan semikonduktor tipe N atau katoda dan semikonduktor tipe P atau anoda.
Jika beban dihubungkan ke fotodioda pada cabang anoda dan katoda, maka akan terjadi aliran elektron dari cabang katoda ke cabang anoda melalui beban atau kabel. Kondisi ini kita kenal dengan istilah aliran arus listrik. Dari penjelasan yang saya sampaikan barusan dapat diambil kesimpulan, yaitu fotodioda merupakan komponen yang sangat penting dalam bidang optoelektronik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip pengoperasian dan karakteristik fotodioda membuka peluang untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju dalam sensor optik, komunikasi optik, dan berbagai aplikasi lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan kendal dan ke dan keandalan perangkat berbasis fotodioda, penting untuk memilih fotodioda yang memenuhi persyaratan aplikasi dan mengoptimalkan faktor kinerja seperti responsivitas dan kebisingan. Pemahaman kita tentang fotodioda dan mengembangkan inovasi baru dalam penggunaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.